Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidatul Khotimah, NIM A1J118.001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf involuntar sebagai tugas praktek mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia dengan dosen pengampu Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI. Sistem saraf involuntar biasanya juga disebut sebagai sistem saraf otonom, yaitu bagian sistem saraf yang mengatur fungsi visceral tubuh. Sistem saraf otonom terutama diaktifkan oleh pusat-pusat yang terletak di medula spinalis, batang otak, dan hipotalamus. Berikut ini adalah gambar dari anatomi sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini terdiri dari saraf preganglion, ganglion, dan saraf pascaganglion. Sistem saraf otonom terdiri dari dua subsistem, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis yang kerjanya saling berlawanan. Saraf simpatis merupakan rangkaian dua buah neuron. Sistem simpatis memiliki ganglion yang terletak di sepanjang tulang belakang yang menempel pada sumsum tulang belakang sehingga memiliki serabut praganglion pendek dan serabut postganglion yang panjang. Sedangkan pada saraf parasimpatik merupakan saraf yang berpangkal pada medula oblongata dan dari sakum yang merupakan saraf preganglion dan postganglion. Sistem saraf ini disebut juga dengan sistem saraf kraniosakral karena saraf preganglion keluar dari daerah otak dan daerah sakral. Sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik bekerja pada organ efektor yang sama, tetapi pengaruh yang ditimbulkan bersifat berlawanan satu dengan yang lainnya, bertujuan agar tercapainya homostatis atau keseimbangan. Fungsi dari sistem saraf simpatik ini pada umumnya adalah untuk dapat memacu kerja organ tubuh, sedangkan saraf parasimpatik fungsinya memperlambat kerja organ tubuh. Berikut akan saya jelaskan fungsi dari sistem saraf simpatik dan parasimpatik pada beberapa organ manusia. Yang pertama ada pada mata, yaitu saraf simpatik memiliki fungsi untuk bekerja dalam dilatasi pupil mata dan relaksasi otot siliaris untuk pandangan jauh. Sedangkan pada saraf parasimpatik bekerja dalam kontraksi pupil mata dan otot siliaris untuk pandangan dekat. Selanjutnya yang kedua yaitu pada kelenjar submandibular dan sublingual, di mana saraf parasimpatik memiliki fungsi untuk menstimulasi cairan ludah, sedangkan pada saraf simpatik bekerja dalam pencegahan pengularan cairan ludah. Dan yang ketiga pada paru-paru, di mana saraf parasimpatik memiliki fungsi untuk kontraksi bronki dan merangsang sekresi, sedangkan pada saraf simpatik bekerja pada dilatasi bronki. Yang keempat, pada kelenjar keringat atau kulit, di mana saraf simpatik memiliki fungsi untuk memproduksi keringat, sedangkan pada saraf parasimpatik bekerja dalam menurunkan ekskresi keringat. Selanjutnya, pada jantung, di mana saraf parasimpatik memiliki fungsi untuk mengurangi denyut jantung dan kontraksi, sedangkan pada saraf simpatik memiliki fungsi untuk meningkatkan denyut jantung dan kontraksi jantung. Kemudian yang keenam, pada hati, di mana saraf simpatik fungsinya untuk degradasi glikogen ke glukosa dan trigliserida ke asam lemak, sedangkan pada saraf parasimpatik fungsinya untuk menstimulasi pengularan empedu. Yang ketujuh, selanjutnya pada lambung, di mana saraf simpatik menstimulus aktivitas pencernaan, sedangkan pada saraf parasimpatik menghambat aktivitas pencernaan. Kemudian yang ke-8, pada usus kecil dan usus besar, di mana saraf simpatik meningkatkan motilitas dan sekresi serta relaksasi sphinkter untuk meningkatkan defekasi, sedangkan pada saraf parasimpatik memperlambat pencernaan dan menghentikan sekresi dan kontraksi sphinkter. Kemudian ke-9 pada kandung kemih, di mana saraf simpatik bekerja dalam kontraksi kandung kemih, sedangkan pada saraf parasimpatik bekerja dalam relaksasi kandung kemih. Kemudian yang ke-10 pada genital,
di mana saraf simpatik bekerja dalam ereksi dan stimulasi alat kelamin, sedangkan pada saraf parasimpatik bekerja dalam menghambat aktivitas genital. Berikut adalah skema integrasi sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom, di mana sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari saraf sensorik dan saraf motorik. Kemudian saraf sensorik dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu saraf sensor visceral dan saraf sensor somatik. Sedangkan saraf motorik dibagi menjadi sistem saraf otonom dan sistem saraf sensorik. Kemudian sistem saraf otonom dibagi lagi menjadi dua subsistem, yaitu sistem saraf parasimpatik dan sistem saraf simpatik. Itulah tadi penjelasan saya tentang sistem saraf involuntar. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.